Diskusi bedah persoalan adat dan budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Trah Goa Talo San Robene pada tanggal 3 Desember 2023 di Hotel Jolin Makassar merupakan forum penting untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian adat dan budaya, khususnya di Goa. Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Forum Silaturahmi Kraton Nusantara Sulsel Dr. Insinyur Haji Ali Malombasi Daeng Nyingka, YM Kareng San Robone. Tummak bicara Buttari Goa Andi Syamsuddin Dem Matawang Kareng Segeri. Caleg DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan Haji Aisyah Tiar Arsyad SE MBA. Ketua Umum Trah Goa Talo San Robone Suwardi Idris Amir Deng Matawang dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas Supratman SS MSc PhD. Dalam penjelasannya, Malombasi Daeng Nyingka mengangkat problematika tentang penggunaan perangkat adat yang sebenarnya tidak diperuntukkan oleh semua orang. Salah satunya adalah pemakaian songkok bone yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Selain itu, Andi Syamsuddin yang juga salah satu anggota kerajaan Goa menyampaikan bahwa problematika adat dan budaya yang lain adalah terkait dengan adat ritual mencuci alat kerajaan di Goa yang tidak lagi diberikan ruang kepada keluarga kerajaan untuk melaksanakan ritual tersebut oleh pemerintah. Pertama, kami dari Lembaga Trah Goa Talo San Robone, sebuah lembaga yang memang konsen pada persoalan adat dan budaya, ingin menjembatani antara tokoh adat, masyarakat adat dengan calon legislatif. Sehingga calon legislatif ini ada pengetahuan tentang problematika yang terjadi dalam persoalan adat dan budaya. Kebetulan langsung hadir dua perwakilan kerajaan besar di Sulawesi Selatan, Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo dan Raja San Robone hadir atau Kareng San Robone. Dan alhamdulillah tadi kita sudah memaparkan segala problematika yang terkait persoalan adat dan budaya. Ibu Aisyah sendiri, Aisyah Tiar Arsyad sebagai bakal calon legislatif juga tadi merespon sangat positif, dan ini memang menjadi harapan kami bahwa bagaimana Lembaga Trah Goa Talo San Robone ini menjadi jembatan antara masyarakat adat dengan pemerintah. Nah, itu. Kemudian memang yang kedua, kita memang selama ini sangat berharap pemerintah ke depan dalam memajukan negara ini atau daerah itu tidak lepas dari kearifan lokal kita dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan budaya dalam membuat kebijakan-kebijakan, karena biar bagaimanapun hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para leluhur-leluhur tokoh-tokoh adat yang berjuang sampai mengorbankan banyak keluarga, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, memang ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita majukan melalui adat dan budaya. Selain misalnya mempertahankan kearifan lokal, juga menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru. Karena banyak sebenarnya potensi-potensi dalam ruang-ruang adat dan budaya yang bisa dikemas atau disinergikan untuk menjadi sebuah gerakan-gerakan pariwisata yang tentunya melahirkan ruang-ruang ekonomi bagi masyarakat lokal ketika itu digarap dengan bagus. Dalam diskusi ini, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dan anggota keluarga kerajaan menjadi sorotan penting. Haji Aisyah memberikan perspektifnya mengenai eksistensi masalah yang dihadapi para pemerhati budaya. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelestarian adat istiadat yang pada kenyataannya mengalami hambatan signifikan. Selain itu, Supratman sebagai pendidik menekankan bahwa budaya melibatkan segala aspek, baik materi maupun spiritual, dan harus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan. Dan perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap sejarah dan kebudayaan agar makna dan konsep yang dipahami oleh masyarakat tidak menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Suwardi menyoroti urgensi penguatan literasi budaya, mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap budaya secara umum, termasuk anggota keluarga kerajaan. Dalam hal ini, langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman tersebut adalah dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun literasi berbudaya. Pemerintah juga diharapkan menempatkan lembaga-lembaga kebudayaan pada posisi strategis untuk mendukung para pemerhati budaya dalam menjalankan fungsi pelestarian dan pengembangan warisan budaya.